Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Bertemu kembali dengan saya dalam program Inspirasi Juara. Sobat juara sekalian, saya sekarang berada di kota Banyuwangi, tapi geser sekitar 40 km menuju ke selatan. Dan di sini saya sedang berada di sebuah kebun, yaitu kebun jeruk. Banyuwangi selain dikenal sebagai penghasil buah naga, juga dikenal juga sebagai penghasil jeruk. Jeruk di Banyuwangi menjadi salah satu komoditi yang dijual ke seluruh Indonesia, terutama ke Jabodetabek. Dan sekarang saya sedang bersama petani jeruknya, yang juga dia sebelumnya sebagai petani buah naga. Jadi dia punya dua produk, yaitu buah naga dan jeruk. Siapakah dia? Yaitu sobat juara kita, Mas Likan. Nah, Mas Likan ini adalah seorang petani yang sudah malang melintang di dunia perjeruan, gitu ya Mas ya? Betul, betul. Mas, ini ceritanya bisa bertani jeruk itu seperti apa Mas? Ceritakan kepada sobat juara agar terinspirasi dan kalau memang menguntungkan biar niru Mas. Ya, awal mulanya itu saya di pasar itu melihat harga buah jeruk itu kok lumayan mahal. Jadi saya berinisiatif untuk mencari bibit. Waktu itu pembibitan yang ada itu yang dari Tulungagung sama Malang. Tapi saya lebih condong ke hasil buah dari yang pembibitan Malang, Pak. Oke. Karena kalau dari Malang itu buahnya lebih lebih berat satu. Lebih tahan lama setelah dipetik. Oh gitu. Terus untuk perawatannya itu lebih, jangka waktunya itu lebih panjangan umurnya itu dari Malang daripada Tulungagung. Dari nanam sampai kemudian dia replanting, istilahnya dimatiin lagi berapa tahun Mas? Itu tergantung perawatan, Pak. Karena kalau perawatannya kita maksimal ya, itulah dari penyemprotan sama pemupukan sama pengairannya itu maksimal bisa mencapai 12 tahun masih 12 produktif. tahun, jadi anak SD ya Mas ya? Ini aja udah hampir 10 tahun. Ini 10 tahun ya? Ya. Nah, dari nanam bibit sampai kemudian berbuah perlu waktu berapa tahun? Ada yang katakanlah yang mulai berbuah itu 2 tahun udah mulai. 2 tahun udah mulai berbuah. Iya. Habis itu panennya setiap berapa bulan? Kalau untuk pohon jeruk itu beda dengan naga, Mas. Kalau jeruk itu istilahnya mulai bunga itu sampai panen butuh waktu antara 8 bulan sampai 9 bulan. 8 bulan sampai kayak orang hamil ya? Tapi kan ya satu pohon itu kan nggak mungkin dia berbunga sekali. Gitu. Oke. Ranting yang ini mungkin bulan sekian berbunga, ranting yang lain bisa mengeluarkan bunga lagi di kemudian lagi hari gitu. Nah, satu pohon ini kira-kira bisa berbuah sekali panen berapa kilo, Mas? Kalau untuk tergantung umur, Mas. Biasanya yang sekarang ini pada umumnya itu kalau katakanlah umur yang 5 tahun itu satu batang itu bisa mencapai 1 kintal, bisa 100 kilo ya? Iya, bisa 1 kintal, bisa lebih. Nah, kalau yang sekarang yang 10 tahun ini, usia 10 tahun ini kan udah usia dewasa, mau replanting 2 tahun lagi, ini bisa sampai berapa? Ini kan istilahnya buahnya kan ada yang udah mulai matang, ada yang kayak gini, ya kayak gini. Ini sebetulnya kalau ini sama ini digabung jadi satu bisa 1 kintal lebih. Oh, 1 kintal lebih. Ya. Berarti kalau per kilonya berapa harga di petani, Mas? Kalau untuk standarnya untuk sekarang harganya 9.500. 9.500 berarti ya kira-kira satu pohonnya 1 juta. Ya kurang lebih. Iya kan? 1 juta kalau ini ada berapa pohon ini Mas total ini? Ini luasnya setengah hektar, kurang lebih batangannya semuanya itu 275. 275 kali 1 juta, berarti kira-kira setiap tahun dapat duitnya 250 juta ya. Nah, tinggal dikaliin ngopenin berapa hektar gitu ya. Paling dalam 1 tahun ini biaya operasinya nggak habis 20 juta, Pak. Paling kurang lebih ya antara 10 sampai 15. Oh, berarti cuma 10% nggak nyampe ya? Enggak. Karena kita mupuk itu paling lama paling nggak 2 bulan 3 bulan sekali. Oke. Kalau untuk penyemprotan, kalau untuk tanaman saya paling lama 1 bulan, paling cepat 20 hari. Waduh, jualan apa lagi guys? Jualan yang HPP-nya cuma
10% nggak nyampe, profitnya 90%. Makanya Mas Likan langsung kelihatan ya itu apa namanya dari posturnya makmur. Iya kan? Nah, Sobat Juara sekalian, tentunya ini menjadi sebuah inspirasi yang kalau kamu tertarik dengan keuangannya, kamu bisa memulai jeruk ini. Kalau mulainya sendiri perlu modal berapa, Mas? Anggap aja kita sudah punya tanahnya. Ya berapa ya? Katakanlah untuk awal mulanya, istilahnya untuk bikin apa ya? Bibit. Pembibitannya kita beli kasarannya kita butuh waktu butuh uang 5 juta aja udah cukup. 5 juta ya? Nah, untuk sekalian bikin irigasinya susu. Jadi untuk sekian hektar ini, sekian ini berarti 5.000 meter ya ini ya? Iya kurang lebih 5.000. Itu cuma perlu uang 5 juta aja? Iya. Itu kan hanya untuk penanaman aja sama bikin gotnya ini aja. Oh, habis itu tinggal perawatan. Nah, tinggal perawatan. Untuk perawatannya kalau jeruk masih pohon jeruk masih kecil kan bawahnya bisa kita tanamin apa aja. Kangkung. Bisa cabe. Oke. Nah, bisa padi, bisa jagung. Tumpang sari ya namanya ya. Iya. Tapi nanti kalau udah menginjak 2 tahun ke atas itu pohonnya kan udah mulai lebat. Itu sayang. Nanti mengganggu pertumbuhan dari jeruknya sendiri itu. Setiap bisnis pasti ada tantangannya, tapi tadi udah dikasih jurusnya sama Mas Likan. Waktu kecil ditumpang sari agar dapat duit dari pohon yang lain, tapi setelah 2 tahun dibiarkan hanya pohon jeruk saja. Mas, tantangannya mengelola kebun jeruk itu apa, Mas? Penjualannya susah nggak? Kalau untuk penjualannya gimana ya? Mengikuti dari perekonomian sebetulnya. Kalau ekonominya lagi bagus di tempat kita, maksudnya di negara kita, itu juga penjualannya gampang gitu. Tapi kalau pas lagi susah, semurah apapun juga susah tetap. Nggak laku gitu ya. Maksudnya, tergantung peminat daya beli masyarakat itu sendiri. Nah, selama puluhan tahun sebagai petani jeruk nih Mas, tahun berapa yang menurut Mas Lican masa jayanya petani jeruk? Jualnya gampang, harganya mahal, cuannya banyak. Itu yang paling menjanjikan dan sudah terbukti itu dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Sempat Itu 6 tahun ya. Istilahnya setengah hektar kayak gini kita bisa menghasilkan dalam 1 kali panen bisa 200 lebih. Wih, luar biasa. Terus kalau zaman pandemi ini gimana, Mas? Wah, kalau saya kira kalau pandemi itu bukan hanya petani aja, semuanya kayaknya loyo. Susah juga jualan jeruknya, Mas. Iya, perputaran di pasar pun juga sekarang itu daya beli masyarakat itu sangat kecil, Mas. Karena yang dulu-dulu sebelum pandemi itu satu orang itu ngambil di Tengkulak itu bisa 15 peti, 10 peti orang pengecer di pinggir jalan. Sekarang ngambilnya cuma 4, 3, itu 1 hari. Jadi kayak kita selaku sebagai petani sama pedagang juga pandai-pandai dalam mengelola pengiriman gitu loh. Jadi melihat kemampuan pasar. Ritmenya waktu ngirim agar nggak oversupply dan harganya jadi jatuh gitu. ya. Ya betul. Mas, petani ini kan dalam ekosistem itu kan bagian paling bawah. Iya. Harus punya lahan, harus punya modal untuk kerja. Untuk lahan sendiri bisanya wajib beli atau boleh sewa, kira-kira strateginya apa, Mas? Kalau istilahnya untuk pemula, istilahnya dari kita yang belum menguasai teknik penanaman perawatan, kita lebih baik itu kalau kita ada modal, kita ambil sewa yang jeruk udah siap buah. Oh, ada orang yang menyewakan lahan sama jeruk yang sudah siap buah? Banyak. Oh, banyak ya? Berapa hektar saya bisa sebagai makelar. Wah, saya baru tahu kalau ternyata di Banyuwangi ada sistem bisnis menyewa lahan yang sudah ada pohon jeruknya. Betul. Jadi tinggal kasih pupuk, nanti kemudian tinggal perawatan. Iya. Dan itu pun kalau kita mau istilahnya ambil yang umurnya udah 3 tahun, mereka udah siap buah. Wah, luar biasa ini. Ini bisa menjadi salah satu kunci bisnis dengan modal yang ringan tetapi langsung panen. Betul. Nggak perlu nungguin 3 tahun gitu ya. Nggak perlu. Kita biasanya gini, Mas, pola penyewa itu bervariasi. Ada kita yang menyewa dalamannya jumlah buah yang ada sekarang, ada banyak juga. Itu membutuhkan waktu 2 sampai 5 bulan paling lama. Itu sudah kita bisa
cairkan, istilahnya apa, udah bisa kita panen. Kalau kayak gini, ini istilahnya kayak mau saya keluarkan, ini paling butuhnya waktu cuma 2 bulan. 2 bulan pasti udah pada habis. Nanti tergantung kesepakatannya kita mau harga berapa kayak gitu. Kalau sistem yang sewa tahunan kan otomatis kita nyewa pohon, istilahnya kontraknya 5 tahun atau 6 tahun. Sudah jadi tanggung jawab kita dan panen menjadi panen kita, gitu kan. Betul. Kalau di Banyuwangi sendiri Mas, kalau kita berkebun gini, ada nggak sih orang-orang yang iseng ngambilin hasil kebun kita gitu? Saya kira kalau untuk di Banyuwangi, maaf ya, bukannya saya mengunggulkan, tidak. Karena di sini banyak lapangan pekerjaan, Mas. Gitu ya? Kebanyakan itu nggak mau dengan mencuri, istilahnya dengan hasil nggak seberapa, tapi dia setelahnya itu kita nggak bisa cari apa-apa karena di penjara. Iya. Intinya kalau untuk Banyuwangi aman ya, gitu ya. Mas lihat aja tadi di luar pagarnya kayak apa. Betul. Mobil aja bisa masuk kok kalau mau nyuri. Teman-teman, salah satu tantangan kita sebagai petani itu terkadang kita yang nanam tapi yang manen orang lain. Tapi ternyata di kota Banyuwangi mereka mungkin memiliki culture yang masyarakatnya malu untuk mengambil tanaman orang lain dan lebih baik mereka bekerja karena lapangan pekerjaannya juga banyak. Pesan terakhir buat Sobat Juara untuk memulai kebun apa Mas? Pesannya kalau untuk teman-teman, jangan pernah lelah untuk mengawali sesuatu yang kita anggap berat. Karena di balik kelelahan itu kalau kita mencapai puncaknya baru kita merasakan hasilnya. Karena apa? Menanam itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kita butuh waktu, butuh biaya. Jadi kalau mau terjun di pertanian, usahakan jangan setengah-setengah, semaksimal mungkin dan jangan pernah putus asa sampai apa yang kita inginkan bisa terwujud. Itu untuk teman-temanku semuanya. Karena sebagai contoh, ya mungkin saya orang kecil, tapi dengan jerih payah saya selama hampir 10 tahun ini, ternyata yang berawal dari nol, sekarang saya merasa lebih baik dari yang tahun-tahun kemarin. Itu dari saya. Luar biasa nih pesannya buat Sobat Juara. Ada pesan nggak Mas buat pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada petani Indonesia agar lebih memperhatikan atau lebih membuat makmur petani Indonesia? Ya, ini memang sebetulnya yang saya tunggu-tunggu, sahabat. Saya menghimbau kepada terutama satu dari Bapak Menteri Pertanian, tolong perhatikan keluh kesah dari masyarakat kecil yang di bawah. Karena apa? Jantungnya di negara kita itu orang kecil, orang tani terutama. Karena apa? Semuanya di kota, mulai dari beras, dari sayur, dari buah, itu penyuplainya kan dari orang kecil, orang bawah seperti saya. Tolong perhatikan penjualan sistemnya dari obat, dari pupuk, sebandingkan dengan harga penjualannya. Jadi kayak kita dalam bertani itu bisa merasakan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Itu aja, tolong diperhatikan benar, terutama dari harga pupuk. Karena apa? Kita tidak tahu pupuk itu dalam setiap bulan bisa naik dan turunnya nggak pernah. Sementara harga penjualan di pasar itu istilahnya apa? Itu cuma segitu-gitu aja. Secara logika matematikanya kan petani itu biaya bertambah, tapi penghasilan penjualannya tetap aja sama seperti yang tahun kemarin. Itu tolong Pak Menteri Pertanian, tolong dicek di bawah. Itu aja pesan saya. Mungkin pesan saya ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk orang Banyuwangi, mungkin untuk orang semuanya Indonesia, seluruh Indonesia, terutama yang berada di pinggiran yang kerjanya sebagai petani. Ya, itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Ternyata kalau ngobrol sama Mas Likan ini tidak ada habisnya. Tapi nggak terasa saya harus segera mengakhiri program Inspirasi Juara ini dan menuju ke tempat lain agar Sobat Juara sekalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan inspirasi dari Sobat Juara seperti Mas Likan di kota-kota lain. Terima kasih Mas Likan. Ya, semoga panen jeruknya luar biasa dan menjadi petani yang makmur. Amin, gitu kan ya. Amin. Jadi petani harus makmur dan petani sebagai ujung tombak pangan Indonesia. Betul. Mas Likan, kalau ada yang mau kontak Mas Likan belajar berkebun jeruk, bisa disebutkan nomor teleponnya Mas, agar teman-teman bisa langsung kontak sama Profesor Jeruk ini.
Ya, bagi teman-teman yang mungkin mau sharing atau berbagi pengalaman ya, bukannya saya merasa pandai atau enggak, paling enggak saya bisa memberitahukan apa yang saya ketahui dan nyatanya hasilnya saya merasa udah cukup bagus. Mungkin ada yang meniru, silahkan kontak di nomor sini nanti 082 332 169 793, itu nomor saya. Terima kasih Mas Likan, semoga inspirasi juara kali ini akan membangun kisah-kisah keberhasilan Sobat Juara yang menontonnya. Iya. Sampai ketemu teman-teman sekalian di inspirasi juara yang akan datang. Salam juara! Juara, juara, juara luar biasa!